500 years ago, my son. Pernahkah kalian berpikir, jika suatu saat kalian menemukan harta karun yang nilainya ratusan triliun? Wah, lumayan tuh buat modal buka usaha tambang lagi. Mungkin bukan itu yang dipikirkan orang-orang ini ketika menemukan bangkai kapal yang berisi harta karun yang jumlahnya miliaran dolar. Angkatan Laut Kolombia merilis sejumlah foto bangkai kapal laut San Jose yang berisi harta karun dengan jumlah yang sangat fantastis, di mana jumlahnya ditaksir sekitar 17 miliar US dollar atau setara dengan 252,2 triliun rupiah. Wah, angka yang sangat fantastis. Namun di balik penemuan harta karun kapal San Jose, terdapat banyak perselisihan mengenai perebutan hak atas kepemilikan harta karun San Jose. Sebelum itu, mari kita bahas dulu sejarah dari kapal San Jose. Dan sebelum kita membahas sejarahnya, kita putar dulu odong-odongnya. Betul biolisin untuk kita. Biolisin multivitamin untuk anak-anak. San Jose adalah kapal perang Spanyol yang tenggelam ditembak meriam kapal perang Inggris pada pertempuran laut pada tahun 1708. Sejak tahun 1566 hingga tahun 1790, Kekaisaran Spanyol mengoperasikan sistem besar rute laut yang mencakup seluruh dunia yang menghubungkan Spanyol dengan wilayah kekuasaan di dunia baru. Rute-rute ini membawa berbagai macam kargo dan barang-barang dagang untuk melakukan perjalanan ke tempat-tempat yang beragam dan jauh seperti Antwerp, Mozambik, India, Manila, Nagasaki, dan berbagai titik di seluruh Amerika Selatan dan Amerika Tengah. Dikenal di Spanyol sebagai Flota di Indias, sistem konvoi ini sering disebut Armada Harta Karun Spanyol atau Armada Perak karena banyak emas, perak, dan permata yang disimpan di dalamnya. Semua perhiasan itu diangkut dari Amerika Selatan ke kas Spanyol. Antara tahun 1701 hingga tahun 1715, rangkaian jalur laut ini merupakan elemen penting dalam perang suksesi Spanyol. Setelah kematian Pangeran Charles II, penguasa Habsburg terakhir di Spanyol, karena Pangeran Charles II tidak memiliki keturunan, Philip dan Charles dari Austria, keduanya mendeklarasikan diri mereka sebagai Raja Spanyol setelah kematian Pangeran Charles II. Mereka pun memulai perang yang berlangsung hingga lebih dari 1 dekade. Philip secara teknis berada di atas tahta pada saat itu, namun banyak orang di seluruh Eropa mendukung klaim Charles karena mereka takut akan dampaknya bagi seluruh Eropa jika Prancis dan Spanyol bersatu. Inilah sebabnya, ketika kapal San Jose menuju ke pelabuhan Cartagena di lepas pantai Kolombia pada tahun 1708, kapal tersebut diserang oleh satu skuadron kapal Inggris yang dipimpin oleh Charles Wager. Kapal San Jose sendiri adalah bagian dari armada yang terdiri dari 18 kapal, yang sebagian besar adalah kapal dagang. Dari ketiga galeon tersebut, semuanya berisi harta karun dari Amerika Selatan, yang ditujukan untuk kas Raja Philip untuk membantu upaya perang Prancis-Spanyol yang ditentang oleh pasukan Inggris. Saat kapal Santa Cruz direbut, kapal San Joaquin melarikan diri dan berhasil sampai ke Cartagena. Sayangnya, kapal San Jose tidak seberuntung itu. Dianggap sebagai kapal yang paling banyak memuat muatan, dari 3 kapal harta karun tersebut, kapal San Jose hampir ditumbangi oleh para pelaut Inggris. Setelah lebih dari 1 jam pertempuran sengit, dengan jarak kurang dari 60 meter antara kedua kapal, tiba-tiba gudang bubuk Meseu milik kapal San Jose meledak. Ledakan yang diakibatkannya menenggelamkan kapal yang membawa sebagian besar awaknya ke kuburan dasar laut. Lebih dari 600 pelaut di dalamnya, hanya 11 orang yang selamat. Setidaknya, hingga tahun 1981, sekelompok investor yang beroperasi dengan nama Caesars Armada mengaku telah menemukan bangkai kapal tersebut di lepas pantai Kolombia. Kolombia telah meluncurkan fase awal ekspedisi bawah air untuk menjelajahi kapal perang Spanyol yang tenggelam di Karibian lebih dari 300 tahun yang lalu, dan diyakini berisi harta karun yang bernilai miliaran dolar. Kapal dengan 62 senjata dan 3 tiang ini adalah kapal utama dan terbesar di Spanyol. Ia diyakini membawa emas,
perak, zamrud, dan barang-barang berharga lainnya dari tambang Potosi di Peru. Tahap pertama ekspedisi dilakukan. Mereka fokus pada memotret kapal menggunakan sensor jarak jauh yang non-intrusif. Menurut Institusi Antropologi dan Sejarah Kolombia, atau disingkat ICAN, hasil ekspedisi awal dapat membuka jalan bagi eksplorasi selanjutnya, yang akan termasuk memulihkan bahan arkeologi dari kapal karam. Gambar-gambar tersebut kemudian akan digunakan untuk menganalisa penemuan arkeologi di dasar laut. Para ahli berpikir bahwa bangkai kapal dan artefaknya mungkin terawetkan dengan baik karena kapal laut San Jose tenggelam di perairan yang cukup dalam, sekitar 600 meter di bawah laut dan jauh dari jangkauan sinar matahari. Meskipun sudah lebih dari 300 tahun tenggelam, kondisinya relatif masih baik. Pihak ICAN juga telah mendeklarasikan situs penemuan tersebut sebagai kawasan arkeologi yang dilindungi. Para peneliti mengatakan, mereka juga berencana menggunakan kapal bawah air dengan teknologi penentuan posisi akustik serta kendaraan operasi jarak jauh dengan berbagai sensor dan alat yang dapat turun ke dalam lokasi. Bangkai kapal San Jose dan isinya yang berharga berada di tengah pertikaian hukum internasional. Amerika mengatakan sekali kami tolak, kami tidak tolak. Apapun yang terjadi. Pemerintah Kolombia mengklaim kepemilikan kapal karam dan semua harta yang dikandungnya. Dan Angkatan Laut Kolombia memantau situs di dasar laut yang terletak di dekat Semenanjung Baru, selatan Cartagena. Keberadaan bangkai kapal San Jose tetap tidak diketahui sampai tahun 1980-an, sampai pada akhirnya, pada tahun 1979, perusahaan penyelamat dari Amerika Serikat yang bernama Caesars Armada bukan Armada yang itu ya, membuat perjanjian eksklusif dengan Kolombia untuk membagi separuh dari hasil penemuan harta karun San Jose. Mereka pun telah membeli perusahaan Glocamora yang menemukan apa yang dianggap sebagai bangkai kapal San Jose pada tahun 1982. Sebuah perusahaan penyelamat Amerika mengklaim telah menemukan lokasi tersebut dan berusaha untuk bernegosiasi dengan pemerintah Kolombia untuk pemulihannya. Namun pemerintah Kolombia menolak, dan pada tahun 2015, Kolombia mengumumkan bahwa bangkai kapal San Jose telah ditemukan secara independen oleh para arkeologi maritim yang bekerja dengan Angkatan Laut Kolombia. Kedalaman lokasi bangkai kapal yang cukup besar membuat pemulihan menjadi mahal dan rumit. Pada tahun 2018, Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disingkat UNESCO, menyarankan Kolombia untuk tidak menyelamatkan bangkai kapal tersebut. Tetapi pemerintah Kolombia telah menyatakan bahwa bangkai kapal dan semua hartanya adalah milik mereka. Namun, Spanyol mengklaim bahwa kapal San Jose merupakan kapal milik mereka ketika ditenggelamkan oleh kapal perang Inggris pada tahun 1708. Dan di bawah hukum internasional, Spanyol masih berhak memiliki San Jose dan segala isinya. Amerika pun tak mau ketinggalan. Karena harta karun di kapal tersebut diambil dari negara-negara di seluruh Amerika Selatan, banyak di antaranya juga ingin terlibat dalam masalah kepemilikan harta karun kapal San Jose. Mereka pun masih saling berebut atas hak kepemilikan harta karun kapal San Jose. Presiden Kolombia, Iván Duque, mengatakan bahwa pemantauan bangkai kapal oleh Angkatan Laut Kolombia akan menjamin perlindungannya sebagai situs warisan dunia. Tetapi dia juga mengisyaratkan bahwa Kolombia memiliki bangkai kapal San Jose dan semua yang ada di dalamnya. Spanyol berkata, "Kapal itu kan milik negara kami saat ditenggelamkan pada tahun 1708. Jadi kapal dan seluruh isinya adalah milik kami." Eits, tunggu dulu. Semua harta itu kan diambil dari Amerika. Jadi seluruh hartanya adalah milik kami. Kolombia berkata, kapal itu tenggelam di perairan teritorial kami. Jadi, apapun yang berada di negara kami adalah menjadi hak milik kami. Misalnya pohon rambutan Bapak, yang rantingnya masuk ke area pekarangan rumah saya. Ya, otomatis menjadi milik saya. Ngapain bahas rambutan kau?
500 years ago, my Jin. Jadi itulah dia sebuah penemuan harta karun yang diperebutkan oleh beberapa negara. Ngomong-ngomong, jika kalian melihat harta karun di sungai, tolong jangan dibuat sengketa ya. Pak, jangan lupa harta karunnya.